siklus salesnya seperti apa kan, lalu persiapannya apa nih siapin biar jadi sales nih. Terus yang terakhir itu skill apa yang harus dimiliki. Tuh, jadi ini dia materi kita langsung pertama aja. Nah, kenapa berkarir di bidang sales? Tuh. Oke, karena sales itu sebuah pekerjaan, yaitu kerja lapangan. Jadi itu sebuah pekerjaan, tapi dia itu lebih kerja lapangan gitu orang sales. Dan itu tuh sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kalian bisa mensiasati gitu jam kerja kalian sesuai kemauan kalian. Kalian bisa dengan mudah juga nih meningkatkan relasi kalian dari sini, relasi kalian yang ada sekarang, terus habis itu akhirnya bertambah. Karena ibaratnya karena kalian jadi sales, ya itu karena tujuan sales itu kan mencari customer baru. Jadi nambah relasi lagi, dan waktunya kalian yang menggunakan sendiri gitu. Terus habis itu mungkin kalau teman-teman tanya kayak, oh sales kerjanya gitu doang, enggak. Sebenarnya keuntungan dari sales banyak. Pertama nih ya, poin penting dari sales nih. Yang pertama, peluang karir yang menjanjikan. Tuh, kita bahas tentang karir ya. Di saat kalian memiliki histori yang bagus dan dalam penjualan yang kan kalian sales dan terlihat agile serta tangguh nih, kalian tangguh ya kan, tentu kalian akan menjadi bahan pertimbangan dari perusahaan untuk dinaikkan posisi. Tentu dong, kan histori kalian bagus kan? Karena ibaratnya kalian yang tadi cuma karyawan kontrak ya, kita tuh jadi naik nih, jadi karyawan tetap kan. Mungkin yang tadinya levelnya sales junior, lihat kalian, oh agile nih, anaknya tangguh nih kan, dia naikkan jadi senior seperti itu. Tuh, yang peluang karir ya kan. Nah, lalu bonus dan insentif kan? Bonus dan insentif itu didapat di saat pencapaian kalian sesuai dengan target perusahaan. Contoh lagi nih ya, perusahaan tuh menjanjikan insentif 1 kali gaji ceritanya ya kan. Kalau kalian mencapai 100% dari target yang ditetapkan oleh perusahaan ya kan, terus perusahaan juga menjanjikan nih 1 kali gaji lagi kalau kalian bisa melampaui batas maksimum insentif. Let's say perusahaan memberikan batas maksimum insentif itu di 175% kan. Ini kita contoh ya. Terus habis itu, ternyata nih dengan perjuangan kalian selama 1 bulan jadi seorang sales, kita menjual ini, ternyata kalian tidak perlu memenuhi target dari perusahaan, dan ternyata pas dihitung hasil kalian itu 145%, ya kan? Kebayang nggak tuh gaji kalian di bulan ini dapat berapa? Ibaratnya gaji pokok kalian 5 juta, terus kalian dijanjikan insentif kalau mencapai 100%, jadi 1 kali gaji ini 5 juta lagi dong kan. Terus habis itu di saat kalian melampaui batas maksimal insentif kalian dapat bonus gitu kan, kalian dapat 5 juta lagi ya, karena 1 kali gaji. Dan biasa kalian gaji pokok cuma 5 juta, karena semua tercapai ya kan. Kebayang nggak tiba-tiba bulan itu kalian masuk 12 langsung itu ganti HP biasanya. Gitu. Jadi itu salah satu enaknya juga menjadi seorang sales, bonus dan insentif membuat kalian selalu semangat jualan tuh itu tuh. Anak sales tuh paling semangat yang namanya ngejar insentif gitu. Terus akhirnya ini juga nih jam kerja yang fleksibel ya kan. Jadi kita tuh ngatur sendiri waktunya. Kenapa kita yang ngatur? Nih ya, saya kasih poin nih ya. Intinya perusahaan itu kan ini kita tuh selalu shift di tiap bulan kan, dan juga ibaratnya kalian tuh bisa memberikan report ke atasan atau report perkembangan dari produk yang kalian jual ya kan. Report perkembangan kalian itu seperti apa, intinya kan seperti itu. Jadi kalian main sendiri itu ritmenya ya kan, kalian mainkan, terus perusahaan mau tahu nih perjuangan kalian. Yang penting mereka angka dan angka kan. Jadi sebenarnya kalian capek nih hari Senin, capek banget kerja ya, masa jualan lah hari ini, go ahead, silakan kan. Tapi bukan berarti kalian hari Senin nggak jualan terus selamanya kalian tiap Senin nggak jualan, enggak. Kalian siasati sendiri dalam artian capek, karena capek kalian nggak jualan hari Senin, oke, kalian punya waktu luang kapan? Oh Sabtu nih, saya punya waktu luang, oh di jualan di hari Sabtu. Intinya perusahaan mau taunya angka. Mau kamu jualan yang Sabtu Minggu, dia bodo amat. Yang penting kalian achieve, ya kan? Tuh, enak gak sih? Ya udah, ya
kalian lagi hari Sabtu gitu, Selasa ada acara gitu, datang aja ke acaranya, jualannya besok bikin mie, itu enaknya. Nah, bro, ngomongin lagi nih, ada namanya networking atau relasi yang luas. Yaitu di saat kalian jadi sales, kalian tuh pasti deh bakal dituntut nih untuk ketemu banyak orang baru. Orang tersebut tuh customer. Kan kalau ketemu orang baru, tentu mereka membuat relasi kalian bertambah dong. Kan kalian ketemu orang baru bukan cuma kayak, hai saya apa, selamat hai, baru pindah sekolah apa gimana? Kita kan mau jualan, gitu. Nah, nih kalau ngomongin karir, kan? Ini karir di bidang sales. Nah, ada sales officer, sales executive, account officer, relationship manager, kan? Terus karir di bidang sales itu pasti namanya beda-beda di perusahaan. Kan balik lagi nih ke lini usaha perusahaan masing-masing dan juga tipe salesnya seperti apa. Biasanya tuh kenapa namanya berubah? Karena tuh biar keren. Namanya tuh dibuat berbeda, kan? Kalau namanya sales, pasti orang sudah meremehkan di awal. Itu dia realitinya. Ingat, realitanya tuh di saat orang membaca kartu nama di contohnya, kalian menuju kartu nama. Terus itu biasanya kalian cuma sales. Pasti dia langsung yang ngeliat kartu nama kalian nih, berarti customer ya, bukan temen nih. Bukan teman, tapi customer. Dan kayak, wah, gue pengen ditawarin sesuatu. Aduh. Tuh, itu realitanya. Tapi yang jadi notes buat kalian dari saya, harus being positif. Positif aja. Mau, iya. Menolak segimana caranya, ya kan? Santai aja. Dengan kalian berpikir positif, pasti akhirnya kan menyadari bahwa kayak bisa dia ibaratnya menolak nih, kan? Saat kalian ngambil nama, mau ngapain mas? Ah, iya ibu. Positif apa? Kalian berarti kan langsung di pressure. Kan? Positifnya ialah kalian sedang membangun mental kalian, karena setiap orang kan menghadapi orang itu kan berbeda-beda. Kan? Setiap orang sifatnya akan berbeda-beda. Jadi positifnya ialah kalian tuh selalu ibaratnya menempa nih skill kalian nih buat menghadapi seseorang, terus mempelajari seseorang orang-orang baru gitu. Itu kalau lihat sisi positifnya. Tapi kebanyakan setelah dibikin orang pada down. That's why sisi positif itu nggak kelihatan. Yang nggak buat mereka down, yang akhirnya buat gerak nextnya tuh mereka jadi kayak, males gue ntar gila, males ntar gila. No, jangan. Seorang sales nggak ada kata nyerah. It always be positive. Oke? Nah, jadi di saat kalian di sales nih, ya kan, kerja itu seperti apa ya? Seperti kerja, tapi kalian yang mainkan ritmenya lah. Itu dikarenakan semua itu bisa disesuaikan dengan kebiasaan kalian. Jadi kebayangkan, enak aja bisnis gimana? Waktu 10 kali. Kan kita jual. Ya, ibaratnya menjual pasti tuh perusahaan punya minimum yang namanya minimum target, minimum achievement gitu. Itu biasa 70%. Dan di saat kalian ternyata di bulan itu kan pencapaian kalian cuma 50%. Itu biasanya kan ada insentif. Tapi di saat kalian mencapai 70%, pasti kalian dapat yang namanya minimum insentif. Jadi dari situ ada perhitungannya lagi, biasanya di setiap perusahaan itu beda-beda. Bayangkan tiap bulan gaji pokok kita dapat achieve 100%, 10 juta. Ada bonus 15 juta. Semangat nggak kalian jualan? Semangat lah. Jualannya apa? Ketemu orang. Kerjanya apa? Nongkrong. Tuh, sales. Nah, tapi ya, nih di materi itu kita bakal membahas 2 tipe sales ya. Jadi ada sih. Yang pertama, sales B2B, business to business, ya kan? Dan ada yang kedua, sales business to consumer atau B2C. Tuh, jadi kita bahas satu persatu ya. Nih, B2B atau business to business merupakan penjualan yang dilakukan antar dua perusahaan. Ingat ya, dia melakukan penjualan antar dua perusahaan dan dalam jumlah yang cukup besar biasanya. Dan ada biasanya berkelanjutan juga. Jadi tidak hanya sekali 2 kali. Jadi biasanya berkelanjutan. Baik lagi dari produk apa yang punya. Contoh deh, ya biar gampang nih. Kalian bekerja nih di perusahaan spare part gitu. Sebut apa ya? Astra.
kalian bekerja di Astra ya, jelas. Ya, kalian bekerja sebagai sales B2B di situ ya. Kalian menjual spare part mobil, ya kan? Dan penjualan itu kalian dalam jumlah yang besar. Nah, kalian jualnya kemana? Ke perusahaan mobil Toyota. Nah, itu dia B2B. Karena melibatkan tadi dua perusahaan. Tuh, terus gitu. Tapi nih, jadi sales B2B itu ada dilemanya. Apaan ya dilemanya? Nih, dilemanya itu dia bakal memakan waktu lebih lama. Birokrasinya tuh panjang. Belum tentu yang orang kalian ketemu itu orang yang tepat nih membuat keputusan, ya kan? Dan satu kan, jadi kalian tuh harus pinter-pinter nih buat strategi untuk jadi seorang sales B2B, ya kan? Karena kalian tuh akan banyak bertatapan dengan orang di perusahaan tersebut, tentunya dengan orang-orang yang berbeda divisi. Nah, di saat kalian bertemu dengan orang beda-beda divisi ini, ibaratnya mungkin contohnya ya, kalian masuk ke sebuah perusahaan, kan? Bertemu dengan orang divisi keuangan. Nah, mungkin kan kalian menjual produk kalian, kalian jelaskan A sampai Z. Bosan nggak sih orang dengarnya? Nah, caranya gimana? Caranya ialah kalian ambil value dari produk kalian, apa yang bisa dibanggakan untuk perusahaan tersebut dari sisi finansialnya. Seperti itu. Contoh mungkin, dengan memakai produk kalian, ternyata kalau kita hitung-hitung nih Pak, itu ada bisa memberikan efisiensi cost sebesar sekian persen selama 1 bulan. Dan kedepannya akan ibaratnya efisiensi cost-nya akan lebih turun, lebih naik lagi Pak. Jadi pengeluaran dari perusahaan Bapak akan lebih menurun, tapi mendapat value yang lebih besar lagi baliknya. Itu dia yang di highlight. Kalau ketemu keuangan, tapi kalau ceritanya nih kalian ketemu bagian pengadaan, dia nanya, Mas kalau bagian di bagian kemarin dia menanyakan tentang durabilitasnya seperti apa, quality seperti apa. Baru kalian jelaskan, Pak produk kita tuh durability itu bisa dipakai sampai 3 tahun, maksimal 5 tahun. 3 tahun tuh jelek-jeleknya Pak, ibaratnya. Kalau dapat ya kita tahu lah sama produk itu pasti kan karena mesin ya, itu kan pasti berbeda, tapi kita bisa janjikan minimal 3 tahun, maksimal 5 tahun pemakaian. Kenapa kita bagus? Karena quality kita, bahan kita tuh pakai bahannya ini. Tuh. Jadi kita sesuaikan nih apa yang kita mau sampaikan ke divisi-divisi tersebut, ya kan? Kalau keuangan bagian value buat pengaruh keuangannya, ya kan? Mungkin kalau buat dia pengadaan yang menanyakan durability atau quality, kita menjelaskan tentang quality dan produk, dapat quality dan durability-nya seperti itu. Jadi kalian udah kebayangkan, mungkin kalau kalian mau ketemu satpamnya, ya ngapain jualan, ketemu nanya orang ya. Gitu. Jadi tapi ya di lain sisi kalian tuh bisa mendapatkan penjualan besar loh di B2B ini, gitu kan. Jadi dari kalau tadi yang saya kan pasti kayak panjang banget nih birokrasi kalian kan, makan waktunya lama banget. Tapi di sisi lainnya tuh itu kalian tuh bisa melakukan penjualan dengan nominal yang sangat besar. Jadi sejalanlah hasil perjuangan kalian ya kan. Sebulan kalian kejar nih, tapi nominal tentu kalian udah hitung dulu dong. Kalau gue dapetin pasti gue bisa dapat target bonus sama insentif gitu kan. Nah, perkiraan target dari perusahaan kalian lah tentunya ya kan. Dan akhirnya pas akhir bulan deal, nah pencapaian kalian mau tercapai tuh ya kan. Kebayang nggak semuanya tuh enaknya B2B. Kita ngomong B2B nih masih ya, belum B2C nih. Tapi di sisi lain nih, jadi seorang sales B2B, kalian tuh selain punya strategi yang panjang, kalian juga harus maintain customer kalian. Karena klien kalian itu adalah aset, kan? Aset yang akan selalu kalian bawa kemana kalian kerja. Gitu. Mereka adalah lahan uang kalian. That's why membangun relasi yang baik itu sangat mempengaruhi kinerja kalian. Gitu. Kinerja apa kak? Kinerja kalian sama menjadi sales. Itu ladang duit kalian. Klien kalian, customer kalian itu ladang duit kalian. Makanya kalian buat relasi yang bagus. Ya kan kalau customernya udah nyaman ya, saat kalian pindah kerja kan nggak perlu effort lagi, nggak perlu effort buat yang lebih lagi buat nawarin produk. Tinggal kayak udah asik nih sama customer yang lama gitu kan. Mas, saya udah pindah ke sini nih, saya sekarang jualan ini, Mas kira-kira kapan yuk ketemu? Enak kan jadinya, nggak perlu kayak kenalan dari awal
ngasih tahu lagi ada apa, maksud tujuannya apa. Itu. Jadi itu sales B2B. Kita harus memaintain. Sebenarnya sih B2C juga harus. Tapi kita bahas dulu nih ya, yang B2C. Nah, B2C atau business to consumer merupakan penjualan yang dilakukan langsung ke konsumen atau end user. Biasanya daya belinya itu lebih banyak, tapi pembeli tidak menentu. Dia tuh nggak kayak tadi B2B, ya kan? Yang sekiranya tuh di tiap bulannya mungkin ada kalau B2B, karena biasanya dari repeat order tiap bulannya kan? Karena itu biasanya bergantung pada tren dan kompetensi pembelinya, gitu, Mas. Dan juga kalau B2C itu biasanya pemasarannya lebih gampang, kan? Zaman sekarang banyak loh, bisa online, itu banyak banget sosial media, ada IG, Twitter, YouTube, Pinterest, banyak loh. Mungkin kalau biar gampang ya, kita ambil contoh nih ya. Tadi nih, kalian kan kerja di Astra sebagai sales B2B, ya kan? Terus kalian punya relasi yang bagus dengan perusahaan mobil Toyota. Terus habis itu, nama kalian bagus di depan customer kalian, yaitu perusahaan mobil Toyota tersebut, ya kan? Terus akhirnya kalian di hijack nih ya, kalian ditarik. Mas, mau nggak pindah dari Astra pindah ke saya nih? Kan di Astra jualannya spare part, pindah ke saya jual mobil, saya suka nih cara Mas jualan. Tarik, pindah kalian kan ke showroom mobil Toyota, ya kan? Karena relasi kalian sangat baik tuh pastinya tentunya. Karena berarti orang mau narik kalian gitu. Pasti karena orang itu percaya sama kalian. Tuh. Sementara kalian menjual mobilnya, itu kemana? Nggak ke perusahaan, tapi langsung ke customer. Ibaratnya ada customer lewat nih, saat dia ngeliat mobil, wah kalian ngajak ngobrol, akhirnya deal. Nah, itu dia B2C, business to consumer. Jadi kalian menjual barang, jualan kalian, bukan ke perusahaan lagi, tapi langsung ke end customer. Tuh, tapi sama B2C juga ada dilemanya. Nah, dilemanya apa? Pas B2C itu nggak B2B, ya kan? Oke, dia bisa cepet nih, kan? Birokrasi nggak panjang, karena ibaratnya dia selalu langsung ketemu dengan si pembuat keputusan, gitu kan? Tapi penjualan itu belum tentu ada gitu loh tiap bulannya gitu loh. Itu tuh dilemanya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau effort yang lebih, ya kan? Effort yang lebih, mengejar mencari klien lebih, tentunya kalian bisa memiliki nominal sama seperti yang B2B. Itu gitu sih. Jadi karena seperti tadi saya bilang, bisa aja kan trennya tadi turun. Gitu kan? Jadi kenapa di tiap bulan bisa nggak ada? Bisa aja contohnya, sekarang lagi zaman banget nih mobil Honda Brio, gitu. Orang banyak tahu. Gitu. Karena lagi trennya. Terus tiba-tiba bulan depan, entah di mana, keluarlah Suzuki Ignis, ya kan? Mobil dengan model baru. Orang pindah gaya trennya. Tuh. Jadi di dilema B2C itu seperti itu, belum tentu di tiap bulannya ada ini. Tuh. Nah, kalau kita bicara menjadi seorang B2C, insting kalian harus kuat. Karena tren konsumen itu sangat cepat berubah-ubah, ya kan? Insting yang dimaksud itu lebih seperti kayak kalian tuh memahami situasi dan kondisi dari konsumen kalian, sehingga kalian harus bisa nih mengambil keputusan yang tepat, gitu kan? Pinter-pinter lah kalian memainkan insting kalian itu. Jangan sampai ibaratnya kalian yang ngoyo, kalian jadi nggak bisa jualan. Itu dia. Nah, oke. Sekarang udah masuk waktunya voting ternyata ya. Oke, Kalani boleh nih. Votingnya apa nih Kalani? Oke, bentar ya Kak. Ya. Bentar. Oh, mungkin. Oh, bentar Kak. Mungkin juga nanti di akhir-akhir materi mungkin saya akan sedikit sharing tentang experience saya selama berkarir di dunia sales kita. Apa sih suka dukanya, apa sih pencapaian terbesarnya, seperti itu. Nah tuh dunia sales tuh dia kita kalau ngomongin sales itu kita ngomongin hal yang nggak pasti sebenarnya. Dalam artian bukan nggak pasti kayak nggak pasti jualan, enggak bukan gitu. Tapi ilmu yang didapat, bukan ilmu yang pasti kayak A pasti jadi A, B pasti jadi B. Enggak. Karena dunia sales itu sangat
berpengaruh dengan individu-individu masing-masing, ya kan? Sifat individu masing-masing itu berbeda-beda, ya kan? Ini saya sedikit brainstorming ya. Oh udah. Oke, udah bisa langsung di launching aja. Oke, boleh. Lanjut voting ya. Oke, sudah. Oke, siap. Sorry tadi kayaknya kendala koneksi, jadi vote-nya nggak keluar gitu. Nggak apa-apa. Maafin ya teman-teman. Jadi aku kasih waktu nih 2 menit untuk isi voting. Tenang, ini nggak akan masuk ke penilaian kalian. Jadi sesuaikan saja dengan kemampuan kalian untuk mengisi. Ya nggak Kak? Benar. Harus kita menurut kalian kan ibaratnya jangan kita takut salah, nggak ini kok nggak pakai nilai, kita nggak lagi ulangan SD. Iya betul, ini nggak masuk ke penilaian kalian juga di Skill Academy. Jadi isi aja sesuai dengan apa yang kalian tangkap nih dari penjelasan materi yang sebelumnya ya Kak. Iya benar. Ini tuh ngebahas tentang materi sebelumnya nih. Supaya kita kan tahu nih oh ternyata partisipannya pada ngerti semua nih, pada paham, kan kita senang juga akhirnya yang memberikan materi ini gitu. Betul, mungkin aku akhiri saja votingnya. Ini hasilnya ya. Langsung aku share. Oke Kak, sudah. Oke, siap. Apabila kamu ingin berkarir sebagai sales tanpa harus pusing dengan birokrasi yang panjang, kamu bisa menjadi sales untuk terlihat atas nama. Oke, yang paling banyak bisnis akan sebut. Wih, berarti udah pada paham ya. Ya, bener banget. Biar buat kalian yang birokrasi terlalu panjang, ya kan. Terus habis itu nggak mau ribet lah ibaratnya, nggak mau makan waktu yang lama, bisnis itu kan semua tuh jawabannya. Tapi ingat ya, jangan lupa di tiap bulan belum tentu orang customer kalian tuh membeli hal yang sama. Gitu, jadi kalian harus effort lebih nih kalau yang consumer. Kalau kalian punya planning strategi panjang, bisa jadi bisnis to bisnis. Tuh dia. Harus download dia driver. Oke, ini berarti voting sudah selesai. Kita lanjut aja nih ya ke materi. Nah, betul. Nah, seperti yang saya bilang, tadi mungkin agak kepotong ya. Sampai mana saya lupa jujur. Saya lupa, udah nggak apa-apa ya. Mungkin ntar kalau ada yang mau jadi bingung karena yang tadi, boleh tanya aja di akhir webinar ini kan kita bikin Q&A. Nah, sekarang kita ngomongin nih persiapannya itu apa sih? Kita masuk ke materi ketiga. Apa yang dia harus persiapkan menjadi seorang sales? Nih, kalian cari tahu dulu nih, ya kan? Kalian lebih minat ke B2B yang birokrasinya panjang, tapi sekali menjual bisa mendapatkan nilai yang sangat besar, atau kalian pilih B2C yang waktunya singkat, tapi dengan effort yang lebih lagi, gitu kan? Kalian lebih jor-joran lagi, pencapaian kalian tuh bisa mirip seperti penjualan di B2B. Tuh, kalian yang tentukan, kan? Nah, dari kedua itu tuh, kalian tahu nih kekuatan dan skill kalian masing-masing. Lalu jangan lupa juga nih, bidang apa yang kalian minati, ya kan? Kenapa? Karena biasanya orang yang memiliki minat di satu hal, pasti wawasan akan hal tersebut, dia akan lebih luas ketimbang hal yang dia tidak sukai. Ya. Gitu kan? Jadi ibaratnya kalian suka otomotif mungkin kan, dan suka otomotif, pasti kan wawasan otomotif kalian jauh lebih luas ketimbang teman-teman yang tidak suka otomotif. Benar dong. Kalian suka kuliner, masak-masakan, kan? Pasti wawasan teman-teman yang suka kuliner atau masak dunia masak-masak, wawasannya akan lebih luas ketimbang teman-teman yang cuma bisa makan doang. Ya kan? Nah, emang kenapa sih masakan harus yang kita suka? Nih, di saat kalian senang atau suka terhadap suatu produk, gitu kan, secara nggak sadar, pasti tuh kalian kalau ditanya atau menjelaskan, kalian tuh bakal lebih pede dalam menyampaikan ibaratnya barang yang kalian suka itu. Ya kan? Jadi benar-benar kayak, karena kalian udah
kalian masuk terima jadi sales, nih jual nih laptopnya, ya kan, saya terjual, tapi kalian nggak dikasih tahu Intelnya berapa, ya kan, VGA-nya berapa, RAM-nya berapa, memorinya gimana. Nggak mungkin, pasti perusahaan akan kayak, ini loh laptopnya ini, RAM-nya sekian giga, VGA-nya ini, kan, prosesornya ini, pasti kan berkali-kali ini. Terus masalah cara ngejualnya gimana? Cara ngejual, semua orang pasti bisa menjual. Kalau ngomongin sales, itu ngomongin jam terbang, ngomongin masalah waktu. Nah, that's why, ibaratnya kalau kalian ambil positifnya, nih kalau dari saya ngomong nih ya, yang kalian nggak suka, sama semua hal kalian nggak suka gitu kan, tapi kalian mau kerja jadi sales, positifnya apa? Tadi kalian masuk nih ke perusahaan komputer tadi kan, kalian kasih product knowledge, itu dia positifnya, wawasan kalian nambah. Ya dong, oh akhirnya kalian tahu nih VGA gunanya buat apa ya kan, oh akhirnya kalian tahu nih prosesor ini ternyata lebih bagus daripada prosesor ini, karena apa? Karena ibaratnya hertznya lah, apanya lah, itu poin plusnya. Jadi ingat seperti yang saya selalu bilang dari tadi, jadi seorang sales itu jangan berpikir sekali negatif, tetap berusaha positif, biar kalian tuh bisa melihat dari segala angle tuh. Nah, terus intinya apa sih kalau mau mulai nih jadi orang sales? Intinya satu, enggak sih, dua, pede dan menguasai produknya. Itu dia kuncinya, kan? Karena semua skill sales akan bertambah dengan seiringnya waktu, ya kan? Yang tadinya mungkin orang banyak bilang itu apa? Kalau dulu waktu, learn by doing. Nah, ya kan? Sales itu ilmunya dapat dari semakin banyak kalian ketemu orang. Jadi kalian makin ketemu orang baru, ketemu lagi, secara langsung tuh ilmu kalian nambah. Gitu. Karena cara menjual kalian terhadap customer A seperti A, tapi di saat kalian bertemu dengan customer B, gitu kan, belum tentu kalian bisa menawarkan dengan cara A. Karena apa? Setiap individu sifatnya berbeda, yang akhirnya membuat kalian tuh harus bisa beradaptasi dengan cepat. Ya kan, perlahan tapi dapat kan ilmunya, ya kan? Pasti itu, mungkin enggak. Jadi itu, nah setelah kalian udah oke nih, kalian udah yang penting saya pede dulu, produk udah aman, oke, gue pede, ayo kita jualan. Kalau siap nih, ya kan, jangan lupa kalian punya skill juga nih. Nih, di materi ini kita bakal membahas hard skill dan soft skill, ya kan? Hard skill itu apa? Kemampuan untuk mengerjakan hal yang spesifik. Contoh, ya kan, membuat presentasi yang menarik, itu di hard skill. Dan soft skill itu apa? Kemampuan yang bersifat personal. Diri kalian nih, ya kan? Kayak apa sih Mas Akas? Kayak komunikasi, ya, ngomong, melafalkan, negosiasi, itu soft skill. Mas, kok jadi bingung? Kok beda gitu? Nih, kita bahas hard skill ya. Hard skill atau kita bisa sebut juga presentation skill ya, karena kan itu tadi kan masih kasih contoh tentang presentationnya kan, bukan hard skill masuknya gitu. Di sini nih kalian itu dituntut untuk membuat presentasi yang semenarik mungkin, jelas, mudah dipahami ya, sehingga bisa memikat hati konsumen kalian atas barang produk biasa yang kalian jual nih, ya kan. Jadi hard skill atau presentation skill ini itu tuh lebih ide kalian menciptakan sebuah hal untuk menyampaikan barang produk kalian ke konsumen semenarik mungkin, jelas dan mudah dipahami agar mengikat hati konsumen. Tuh, itu untuk presentation skill. Persiapannya apa aja Mas Akas kalau kita mau presentasi? Nih, kalian kumpulin dulu datanya lebih, ya kan? Kalian kuasain produknya. Kalian buat presentasi semenarik mungkin, entah ada apanya, tapi yang sesuai ya, sejalan dengan produk kalian. Jangan kalian jualan sepeda terus pakai temanya hutan, nggak nyambung. Gitu. Terus kalian siapin juga mental kalian buat berbicara, ya kan? Pede, gitu kan? Siapnya mental kalian itu, kepedean kalian itu di saat kalian sudah menguasai produknya, gitu kan? Saya cukup yakin di saat kalian belum begitu menguasai produknya, pasti kalian pasti rada-rada, ya. Tuh, beda sama orang yang gagap, salah ngomong, sama orang yang gagap, gitu.
Terus jangan lupa nih, hal yang terakhir, itu tuh kalian harus butuh media pendukungnya. Ya, entah gambar, entah brosur. Gunanya apa? Agar konsumen itu memahami apa yang dimaksud sama kalian gitu loh. Jadi ceritanya kalian ngomongin kayak tadi, ngomongin jual mobil ya kan. Kalian punya customer deket nih, kan? Customer dia enak banget ya pokoknya. Kalian ketemu, Pak, saya mau ketemu dong, mau ngajak ngobrol Bapak nih, udah lama gak ketemu. Ya kan, saya sekalian mau ngobrol-ngobrol. Datang nih, sering ngobrol-ngobrol, kalian tawarin lah ya kan. Lagi ngobrol panjang, dia bilang, wah Pak, Bapak keren banget nih mobil lagi ini. Saya mau nawarin Bapak mobil nih, Pak. Saya ada baru nih, Hyundai H1 nih Pak, mobilnya besar buat mobil keluarga, cakep banget Pak. Muat 7 orang Pak, matic, diesel Pak, enak banget Pak, AC dingin ini. Kalau customer kalian orang otomotif, pasti dia tahu. Oh ya, cuma D. Tapi kalau customer kalian bukan orang otomotif, ya kan? Kayak tadi saya ngomong, pasti pada ngebayangin Hyundai H1 kayak gimana? Gede, muat 7 orang, bus kali gitu kan? Nah, itulah gunanya brosur atau gambar. Kalian tunjukkan yang akhirnya membuat customer kalian kayak, oh gini ya, akhirnya kalian bisa kasih lihat kan, kalian bisa ngejelasin lagi detailnya. Tuh, saat presentasi. Gitu. Nah, kalau udah siap, kita ngomongin tekniknya nih. Ya kan? Kalian tuh harus memberikan penjelasan yang boleh dipahami juga tentunya, ya kan? Intonasi dan pelafalan juga harus jelas, ya kan? Terus, kalau ada yang berbelit, bilang maaf. Jangan kalian langsung alih ke mana. Maaf. Tuh. Terus fokus ke audiens kalian, kan? Dan siapin contekan tuh, kertas kecil. Bisa kita sebut namanya clue card. Mungkin kalau kalian penasaran kayak, clue card, kertas kecil. Apaan sih masalah? Contekan, ibaratnya kalau kalian nonton nih, acara-acara TV gitu kan, acara-acara musik TV, biasanya MC-nya megang-megang kertas lempengan kecil tuh. Itu dia clue card. Isinya tuh apa? Isinya tuh materi. Buat apa? Buat membantu kita di saat kita stuck tentang materi. Tuh. Ingat ya, ini nih teknik-tekniknya. Nah, sekarang kita ngomongin nih salah satunya, negosiasi. Tawar-nawar. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu juga jago. Ini loh, gampangnya nih ya. Mungkin ya, kalau ibu-ibu dia ke pasar, ini hal dasar banget. Halo, maaf, internet saya putus ya? Halo? Kenapa kan? Halo? Ya. Oh, enggak ya, masih nyambung ya? Oke. Nyambung. Maaf, tadi soalnya ada tulisan unstable, teman-teman. Mohon maaf, tadi ada tulisan unstable, jadi sayanya kayak, oke. Ini saya ulang lagi ya di negosiasi ya. Sekarang tuh kita ngomongin skill yang negosiasi nih. Sifat kemampuan dasar setiap orang. Itu tawar-menawar, udah pasti banget. Ibu-ibu tuh jago banget ya kalau tawar-menawar kan. Kayak gimana sih maksudnya tawar-menawar tuh? Simpel banget, kayak negosiasi itu bener kayak tawar-menawar, kayak gini nih. Ibu-ibu ke pasar datang ya kan. Mas, kangkung saya ikat berapa ya kan? 7.000 Bu. Kata penjualnya ya kan, kita penjualnya ibarat. Terus kata si ibu itu, mahal amat, sebenarnya 5.000. Kata ibu gitu kan. Nah, si ibu kan nawar tuh berarti kan, ngegretak lagi kan sok-sok pakai harga sebelah gitu kan. Ya kita sebagai penjual kalau 5.000 itu kayak, wah gue nggak dapat untung nih, gue nggak bisa, ya kan. Naikin aja. Masa iya Bu, 5.000? Ya udah ibu kalau mau 6.000 ambil deh, ya kan. Terus akhirnya dia ngambil deh. Diambil aja tadi nih. Dia jalan di si ibu tuh. Dapat nih kita harga 6.000, ya kan. Itu ibaratnya udah sifat dasar kan tawar-menawar. Tapi itu versi kasar kan. Negosiasi di sini nah, kita harus buat versi halusnya gitu. Karena apa? Di sini tuh kalian harus berpikir nih lebih cepat. Kenapa tadi ibu-ibu itu menyampaikan harga 5.000 sedikit? Karena ibu-ibu itu kan harga termurah dong, ya kan? Terus kenapa kalian jangan main asal kasih 5.000? Karena kalian mau dapat untung, ya kan? Nah itu. Jadi kalian tuh harus win-win solution lah ibaratnya bisa dibilang, gitu kan? Jadi ibaratnya, ibaratnya kalian bisa mikir juga dong, ibaratnya kalau dia udah nemu 5.000 paling murah, kenapa dia nggak langsung ambil tuh ibu? Kenapa punya gue masih ditawar? Tuh, jadi kayak gitu.
banyak hal di negosiasi itu yang harus kita benar kayak wait gitu lah, kita menyadarinya baru harus dan berpikir tuh lebih cepat gitu. Nah dia tuh negosiasi itu ialah win-win solution. Tapi dalam negosiasi dunia sales tuh yang pasti nggak kasar kayak tadi deh. Kalau itu kan kasar banget karena di pasar ya kan. Pasar tuh nggak kayak gitu, dia lebih smooth, lebih halus. Tentu hasilnya tuh lebih memuaskan biasanya. Kita pun juga harus memahami nih lawan negosiasi kita. Kalau tadi kan berarti gambaran doang. Kalau udah enak kan kedepannya juga enak kalau harus ketemu orang itu lagi buat negosiasi gitu kan. Jadi nggak perlu effort seperti yang di awal. Tuh. Tapi biasanya tuh seorang sales akan menghadapi yang namanya ini negosiasi ya. Nanti lagi setelah negosiasi bisa kan kita bisa negosiasi, pasti ada kata-kata di mana terkadang yang muncul ya. Bentar dulu mas. Nih, penolakan, kan? Mengatasi penolakan. Yang pasti kalian nggak boleh lupa. Di setiap penjualan pasti ada penolakan. Intinya jangan nyerah. Kan? Itulah sebabnya perusahaan setiap kali membuka lowongan di bagian sales, mereka selalu menyantumkan butuh sales yang tangguh, yang bisa bekerja di bawah tekanan. Karena sebuah penolakan ialah sebuah tekanan untuk seorang sales. Apa tekanannya? Kalian baik-baik datang menawarkan, ditolak. Ibaratnya kalian cinta sama seseorang, udah kalian ditolak, down nggak? Itu dia. Maksudnya seperti itu. Karena penolakan itu tekanan banget buat kita seorang sales. Jadi itu tuh bisa ngerembet, percaya apa enggak, hal penolakan yang buat kita down, itu tuh bisa ngerembet. Bisa menjadi negatif nih, ngerembet ke hal yang lain. Ke social life kalian. Yang akhirnya kalau kalian down, auranya jadi negatif. Kalian nggak bisa nih melihat yang namanya akhirnya, nggak bisa melihat yang namanya sisi positif lagi. Jangan. Always being positive. Jadi dari awal saya bilang menjadi sales tuh always being positive. Tuh. Biar apa? Biar kita tuh nggak down. Itu dia. Terus gimana Mas Akas? Biar kita bisa nih ngatasin penolakannya. Nih, pertama itu senyum. Agar membangkitkan aura positif kalian. Lalu memberi respon dengan empati. Maaf ya Mas, belum berarti kalau orang nih ngomong belum mau dulu karena lagi pandemik, ya kan? Pasti ngomong maaf ya Mas, belum dulunya lagi pandemik, ya kan? Terus habis itu kalian tuh respon dengan senyum. Oh iya nggak apa-apa Bu atau Pak gitu kan? Saya mau nginfoin aja, sekiranya siapa tahu nanti Ibu atau Bapak mulai butuh, bisa nih hubungin saya kembali ya Pak Bu. Terima kasih Bu. Tuh, penolakan kayak gitu. Itu enak kalau kalian dapat customer yang bilang maaf di awal juga. Kalau ternyata kalian dapat customer yang di awalnya udah kayak, oh enggak Mas, ntarin lu, lewatin dulu. Banyak banget pengalaman saya jadi seorang sales selama pandemi. Saya pernah dapat satu target dari perusahaan saya. Dalam satu hari, saya harus bisa mendapatkan satu nama PIC. Karena kan saya sales B2B ya kan. Saya harus mendapatkan satu nama PIC dalam satu hari, itu 20 PIC. Nah, kebayangkan, nelfon. Dan PIC-nya itu siapa? Orang yang memegang keputusan. Yang which is yang saya telepon belum tentu orang yang memegang keputusan. Tuh, jangan nyerah. Cari cara. Gitu kan? Banyak banget itu di situ yang merasa kayak, Mas, lagi pandemi nggak ada, nggak bisa saya beli dulu. Wah Mas, duitnya nggak ada nih, nggak bisa. Biarin aja. Ya, toh, kan kalian juga bukan kalian tuh menawarkan juga, dan kalian baik kan, ngasih tahu ada kalian gitu loh buat mereka gitu. Jadi tetap bersemangat. Jadi ya gitu, yang penting tuh kalian tuh always being positif deh, kuncinya itu being positive to customer. Kenapa? Karena dengan aura positif itu bisa menguatkan mental kalian, bisa menyebar ke lingkungan kalian sebagai penyemangat juga itu buat kita kan. Di saat ada yang down sekitar kalian karena kalian positif, dia merasakan aura positif kalian gitu ya. Dengan kalian memberikan empati gitu kan, terus tiba-tiba dia senyum, kalian lihat dia senyum karena kalian semangat lagi kalian pasti tuh. That's why sebenarnya seorang sales kita jangan sikut-sikutan, kita tuh saling backup. Di saat kalian jadi seorang sales up, nggak dapat jualan apa-apa,
ada kalian dekat dengan sales B ya kan, dan dia baik gitu kan sama kalian relasinya juga ya kan, sebetulnya sales B dengan baik hati ngomong, ini lu coba kontak nih si ini nih, waktu dia pernah nanyain produk, dapatlah kalian customer itu ya kan. Padahal si B kondisinya sebenarnya mungkin dia lupa perhitungkan bahwa pendapatannya pencapaiannya kurang gitu kan. Sebenarnya ternyata si A dapat. Wah, kalau kita berpikir positif, oke. Kalau kita berpikir positif ya, sebagai si sales B, pasti berpikirnya kayak, pasti saat melihat customer sales A-nya senyum tertawa gitu, wah gila bisa juga nih orang gue andelin nih. Saat gue nggak bisa handle, dia bisa nih gue suruh buat ngambil gitu kan. Intinya saling membantu. Positifnya apa? Orang lain senyum, kalian terbawa suasana, kalian jadi senang juga ngeliatnya. Tapi kalau kalian ngeliatnya dengan negatif terus ya kan, hancur sahabat gue ngasih dia ya kan, nggak dapet nih gue nih insentif. Padahal kalian dapet, cuma nggak 100% aja ya kan. Kalau kalian berpikir positif ya kan, 100% pencapaian itu hanya untuk si perusahaan. Dalam artian adalah kalau kalian positif ya berpikir nih kan, 100% itu udah dapat 1 kali gaji, tapi dengan kebaikan kalian cuma dapat 40% karena kebaikan kalian dengan teman sales kalian itu ya kan. Kita nggak ada yang bakal tahu kalau nantinya saat kalian tidak bisa achieve di bulan itu, ternyata bisa aja ada customer dari dia yang dia kasih ke kita. Itu harus itu seperti itu sales. Jadi kalau saya ada pengalaman saya dulu, setiap kali saya pindah kerja kemana-mana, banyak banget ciku-ciku. Tapi sebenarnya itu salah banget, karena mereka tuh selalu banyak yang berpikir negatif. Mungkin karena mereka selalu banyak penolakan, tidak coba berusaha untuk jadi positif. Tuh. Jadi gitu ya, always think positif. Nah, nih mungkin kita sekarang masuk sesi gimana ngomongin experience ya, suka duka selama bekerja di bidang sales gitu kan. Dukanya tuh apa sih Mas Akas? Kalau jujur, kalau saya nih, saya dulu kan sempat bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi sebagai sales B2B yang handle yang namanya government atau pemerintahan ya. Saya memegangnya internet dedicated, data center, dan banyak hal lagi tentang dunia IT lah pokoknya. Dukanya tuh apa? Direndahkan. Nah, direndahin gimana Mas Akas? Emang orang pemerintahan sombong? Ini balik ke preferensi masing-masing ya. Waktu itu mungkin saya baru itu yang namanya bermain ke pemerintahan. Dan honestly itu tuh bisa dibilang mereka sombong. Seperti melihat, itu pasti mau nawarin barang sama gue. Apa sih barang itu? Nah, bilang nggak sok. Mereka merasa mereka tuh sangat dibutuhkan oleh kita. Padahal belum tentu mereka yang butuh kita sebagai sales. Tuh. Kenapa? Tapi ada sukanya nih, ya kan? Walaupun dukanya direndahkan, sukanya apa? Kalau dihitung-hitung nih, ya kan? Karena pas saya B2B, karena saya dulu berpikir biar dapat insentif gede, dapat bonus gede, biar apa? Gaji pokok, oke orang tanya gaji pokok mungkin 5-7 juta. Tapi bawa pulangnya bisa berapa? Bisa 15-20 juta, even 40 juta juga bisa. Itu. Jadi beratnya, sukanya apa? Pas kalian hitung-hitung ya kan, ternyata kalian dapat gaji plus bonus plus insentif ya kan, pendapatan kalian itu bisa di atas orang yang merendahkan kalian tadi. Dalam artian nih ya, sifat dasar manusia pasti ada, sombong. Itu pasti ada. Di saat kalian direndahkan sama orang tersebut, terus kalian sukses, pasti hal sombong kalian bakal keluar. Kalian ingin menunjukkan, gue berhasil. Itu nggak bisa dipungkirin, nggak bisa dikelak, itu nggak bisa. Itu nah. Terus kalau ngomongin pencapaian terbesar nih, berhubung saya kan sales B2B ya kan. Dulu tuh saya pernah jadi sales. Saya lebih suka menjadi sales, orangnya tuh go show. Dateng aja, kesana dateng aja. Nggak perlu cari tahu harus nyari siapa, cari sendiri. Datang, lebih apa? Lebih ketemu banyak orang. Karena apa? Saya suka banget ketemu banyak orang. Entah gimana, akhirnya saya sempat ke satu, kementerian. Oh ini dia, ini yang saya sharing ini tentang pencapaian terbesar saya ya. Itu tentang di Embassy Costa Rica, ya Embassy Costa Rica di Sudirman, gitu kan. Akhirnya saya tuh
pendekatan yang awalnya itu saya nggak punya kenalan siapa-siapa gitu. Saya nggak punya kenalan siapa-siapa di situ. Saya masuklah dari satpam dulu. Mas, nyari siapa? Pasti dia di situ pasti berhenti. Oh, ini mas saya dari Indosat gitu. Astagfirullah sebut kan. Maaf, saya dari telekomunikasi ini mas, gitu kan. Nah, terus habis gitu, oh ada perlu apa ya mas ya? Ini saya mau ngobrolin tentang ini list internetnya di sini seperti apa, data center seperti apa gitu. Oh kalau itu harus bikin janji dulu mas. Oh oke, bikin janji dengan siapa ya mas ya? Biasanya ngasih tuh. Ntar coba hubungin aja mas customer service atau enggak buka website kita di sini. Ntar nomor teleponnya tuh. Kita bisa atur waktu. Oke, dah. Tuh. Emang capek sih kalian datang cuma ketemu satpam. Capek. Tapi itu kebayar banget. Terus habis itu pulang lagi, ntar telepon lagi ke customernya, ya kan, mau ketemu siapa mas? Biasanya kalau dulu saya di dunia IT ketemuan dengan biasanya kalau bukan orang pengadaan, orang IT. Biasanya itu. Ada yang bertanya, ini mbak mau bertemu dengan, mau berbicara dengan bagian IT dong? Oh, dari siapa mas? Saya Akas dari sini kan. Udah terwaktu mas? Bilang aja udah. Bilang aja udah. Biar apa? Kenapa kalian bilang udah? Biar di saat dia menutup telepon berarti kan ada orang di sana. Kan? Ada orang nih. Terus kalau ternyata pasti nol lagi, oh maaf mas orangnya lagi nggak ada gini. Nih, itu biasanya ada penolakan dari si orang IT-nya. Terus kalian dengan respon lah, kalian dengan penolakan tuh, kalian respon lagi. Oh, lagi nggak ada yang mana? Ya mbak ya, kira-kira balik lagi jam berapa ya? Boleh deh, ntar saya coba telepon lagi ya. Terus pasti mereka akan jawab ya, oh iya mas, boleh banget, telepon lagi aja ntar. Oh, seperti itu, oh iya mbak, lupa, ntar saya nyari siapa ya? Langsung tembak. Ntar saya nyari pak siapa ya? Biasanya orang kalau langsung ditembak itu, dia langsung merespon, cari pak ini aja mas. Tuh, itu taktik. Itu taktiknya. Nah, ntar saat kalian telepon lagi, ya kan, kalian jangan telepon hari itu. Besoknya baru kalian telepon. Teleponnya gimana? Halo, ya mas. Saya dengan siapa? Iya, saya dengan Aka. Saya mau, ini mbak bicara dengan Pak ini nih, di bagian IT. Kan udah punya nama, udah punya bagiannya ya kan. Pasti langsung disambungin. Tuh, karena merasa, oh udah tahu yang dituju siapa, si customer service, resepsionis itu pasti ngerasa kayak, oh udah tahu nih dituju siapa, pasti tinggal ngobrol ya kan. Pasti harus dilempar. Itu. Jadi seperti itu, yang akhirnya waktu itu bisa ketemu, dan itu cukup berjalan ya 1,5 bulan, dan yang akhirnya deal. Yang tadinya target saya itu per bulannya 100 juta, karena fokus ngejar di dia doang, saya akhirnya mendapatkan nilai kontrak di bulan ketiga 275 juta. Dan saya itu kayak, wow gila, gue cuma satu klien tapi gue bisa langsung chief, gue dapat bonus, gaji gue 2 kali, seneng kan? Kebayar, itu tuh pencapaian terbesar. Dengan apa ya, banyaknya penolakan di situ, dengan cara berpikir kalian putar otak gimana mungkin, itu dia nikmatnya pencapaian terbesar. Kegagalan terbesarnya apa? Harga saya pernah di kementerian lain, harga saya itu ternyata sebagai pembanding doang untuk sebuah tender. Udah deket, udah enak ngobrol sama kepala IT-nya, ternyata itu cuma buat perbandingan. Tapi apa? Jangan sedih. Kan tender cuma setahun. Habis itu deketin lagi, siapin lagi buat tahun depan. Sambil kalian nyari yang lain. Gitu. Nah, terus waktu kalau ngomongin yang terakhir nih, bagaimana mengatasi penolakan, ya kan, atau kegagalan. Balik lagi, always be positive. Penolakan, senyum. Intinya itu, jangan di saat kalian terima penolakan, kalian harus langsung kayak, ditolak gue, nggak bisa nih, bakal gue nyari gimana ya. Kalian jangan berpikir gue bakal gimana ya, tapi gue harus ngapain lagi ya. Itu yang harus kalian tanamkan. Gue harus ngapain lagi ya. Itu tuh pertanyaan yang mencarikan sebuah solusi. Gimana ya, mencari jalan. Tuh, dia jangan kalian down. Kenapa ya? Kalau kenapa kan kalian cuma
mencari yang namanya kayak, ya kenapa begini gitu loh. Tapi kalian harus berpikirnya kalau seorang sales tuh gimana ya biar kayak mau sama gue. Beribu-ribu cara kalian pikirin. Tuh, intinya selalu positif. Dengan aura positif yang kalian punya, tentunya cara berpikir kalian bakal lebih luas. Karena kalian akhirnya dengan positif bisa melihat sebuah benda pun, gitu, sebuah kondisi pun dari segala sisi atau segala aspek. Seperti itu. Nah, tapi selalu harus kalian ingat ya, selama menjadi sales itu. Intinya ini sih, kutipan saya dari awal. Be yourself, keep positive on your customer. Oke? Selalu berpikiran positif terhadap customer kalian. Jika kalian keluar sendiri. Jadi ingat aja, intinya tuh sebuah pengorbanan yang besar tentu gak bakal mengkhianati namanya hasil. Ya dong. Tuh. Jadi deh, terakhir nih. Ini sebenarnya materi bonusan. Benar-benar bonusan. Ini di luar sana banyak praktisi sales yang terkenal. Dia tuh selalu membahas tentang metode ini. Metode spin selling. Kalian bisa pelajari sendiri, cari sendiri, karena ini luas banget. Tapi saya yang mau di sini nyampein ialah intinya dari spin selling. Ini sebuah metode di mana isinya situation, problem, implication, and itu payoff. Situation apa? Kalian tuh mempelajari memang situasi, ya kan? Kalian lihat nih seperti apa situasi dan kondisi dari customer kalian, ya kan? Terus dari situasi itu, akhirnya kalian ngobrol dengan customer kalian akhirnya bisa nemu nih karena permasalahan di customer kalian, gitu kan? Ketemu di customer kalian permasalahan, kalian gali lagi, ternyata ada permasalahan, itu ada implikasinya atau dampak yang tidak disadari oleh customer kalian. Itu. Nah, di saat kalian sudah tahu dampaknya apa, kalian coba runut dengan barang produk kalian. Saat kalian udah runut, oh cocok nih. Nah, kalian timbulkanlah ini tuh PO. Apa yang bisa kalian berikan ke customer tersebut gitu. Jadi ibaratnya nih, kalau kita ambil contoh, kita sebagai sales gitu kan, datang ke sebuah restorannya rame gitu kan. Oh, situasi kalian udah ngobrol nih dengan ownernya ceritanya ya kan. Oh, situasi rame kayak gini. Terus gitu, ternyata antriannya panjang. Tapi ownernya tuh seneng ngeliatnya. Dia tuh nggak sadar itu sebuah permasalahan sebenarnya. Ya kan? Akhirnya gimana cara kalian tuh menginfokannya? Pak, ini antriannya kan panjang ya Pak. Biasanya pakai gini. Iya Mas, biasanya kayak gini panjang ini. Wow, panjangnya kasihan ya customernya. Kasihannya customernya itu customer si restoran itu ya, bukan si bapak itu. Terus habis itu kasihan juga ya customernya harus tunggu lama. Tapi Pak, mungkin nggak sih tiba-tiba ada aja nih kayak customer berapa datang pas ngeliat rame kayak besok deh rame banget hari ini, besok masih rame, datang masih rame juga, rame lagi, besok aja deh. Akhirnya customer tersebut yang ngomongin besok deh, udah nggak punya niatan lagi buat datang. Hilang lah cuannya bapak itu ya kan. Hilang dong Pak cuannya. Sayang banget Pak. Harus tuh tangkep tuh Pak, gimana ya biar sepi ya gitu. Kalian mainkan di situ ritmenya. Karena udah nih kalian punya produk ceritanya ya kan yang bisa memudahkan dia. Mungkin contohnya kalian punya berjualan kasir online gitu kan untuk restoran tersebut gitu ya. Mungkin kalau kita sebut kalau merek brand ya kan banyak deh yang tahu pasti namanya Mocha ya kan, atau enggak Pawon atau enggak Solis Resto gitu kan. Itu kasir online yang bersifat aplikasi gitu loh. Pak, produk saya ini nih Pak, kasir online. Ini nih, kalau Bapak pakai produk saya, yang antri ini bisa nggak ada nih Pak. Kenapa? Karena waiters Bapak nih, dengan mudahnya bisa tinggal tanya namanya, nanti input produk yang diinginkan, ya kan? Kalau dia masih belum tahu mau beli apa, bisa disuruh geser dulu Pak. Karena menunya itu bisa di-hide. Jadi buat masukin order yang baru lagi. Jadi berarti customer Bapak nggak perlu ngantri lama, karena kalau udah ngorder bisa tinggal duduk. Ntar kalau udah tinggal bisa dipanggil karena kita minta namanya. Terus yang akhirnya orang-orang tadi yang pada datang nggak jadi datang karena dia akhirnya datang Pak. Bapak nggak kehilangan keuntungan Bapak di situ. Ngasih nggak tuh itu payoff-nya? Jadi akhirnya kalian tahu situasi permasalahan kalian timbulkan ke permukaan itu permasalahan yang dimiliki, biar customer kalian sadar dan menyadarkan dengan implikasinya, dampaknya, ya kan? Dan kalian memberikan solusinya, itu payoff ke customer. Dibeli produk kalian, pasti.
pokoknya itu spin selling tuh metode paling gitu di dunia sales. Kalian tuh bisa belajarin dari banyak orang tentang spin selling, karena praktisi sales terkenal pun menggunakan metode ini. Ini tuh membuat kalian menjadi sales yang ibaratnya level atas lah. Bukan yang datang cuman kayak, Pak, ini produk saya mau nggak gini nih. No, karena di belajar spin selling, ya kan, pelajaran di spin selling itu metodenya, kalian datang tujuannya bukan ibaratnya langsung menawarkan produk kalian, tapi mengetahui dulu kebutuhan dari customer kalian, permasalahan dari customer kalian. Itu dia, membuat seakan produk kalian adalah solusinya. Jadi itu spin selling. Jadi catat nih teman-teman, jangan lupa cari, banyak kok buku-buku tentang spin selling, kalian bisa belajar ini lagi. Gitu. Nah, kita udah mau sampai di akhir nih, kan? Mungkin ada teman-teman yang mau nanya nggak? Tuh, saya buka pertanyaan ya. Oke Kak, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Silahkan ya, untuk kalian yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom Q&A. Karena keterbatasan waktu, mungkin aku nggak akan bacain dan Kak Aska, itu juga Kak Akas juga nggak akan jawabin semua karena keterbatasan waktu. Tapi kalau cukup kita usahain kita jawab semua ya Kak. Oke, boleh.